pertama yaitu perilaku terpuji seorang muslim. Yang pertama itu tawakal. Definisi tawakal itu berasal dari bahasa Arab tawakal, yatawakkalun, yatawakal. Artinya itu menyerahkan, mempercayakan atau mewakilkan. Pengertian tawakal adalah penyerahan segala perkara kepada Allah untuk mendapatkan kemaslahatan atau menolak kemudaratan. Sifat tawakal merupakan pekerjaan hati manusia dan puncak tertinggi keimanan. Dengan demikian, contoh-contoh dan macam-macam tawakal itu ada banyak. Yang pertama yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu semata. Maksudnya di sini adalah menyerahkan diri dan segala urusan hanya kepada Allah. Tawakal seperti ini adalah tawakal yang diperintahkan oleh Allah dan mesti diterapkan oleh setiap muslim. Tawakal yang kedua yaitu tawakal kepada selain Allah. Tawakal dalam bentuk kedua ini dibagi menjadi dua macam. Pertama, tawakal kepada selain Allah dalam hal-hal yang menjadi urusan Allah, misalnya menyerahkan urusan rezeki, syafaat atau pertolongannya kepada arwah para kiai dan guru yang sudah wafat atau patung berhala. Itu termasuk tawakal yang hukumnya haram karena termasuk dalam kategori syirik atau besar atau syirik akbar. Kedua yaitu tawakal kepada selain Allah dalam bentuk yang termasuk urusan manusia, misalnya menyerahkan masalah keamanan, perekonomian dan kesehatan kepada orang lain tanpa mengaitkannya kepada Allah. Terus yang ketiga yaitu hikmah tawakal kepada Allah. Orang yang mau bertawakal kepada Allah akan mendapatkan banyak keuntungan, diantaranya rezeki yang dicukupkan dan diberikan ketenangan. Yang kedua yaitu akan dikuatkan oleh Allah dan dijauhkan dari godaan syaitan. Yang ketiga, tidak akan merasa kecewa jika usahanya akan gagal. Yang keempat yaitu memperoleh ketenangan jiwa karena merasa dekat dengan Allah. Yang keempat, memperoleh kepuasan batin karena keberhasilan usahanya. Yang kedua yaitu ikhtiar. Ikhtiar itu artinya memilih, mengusahakan. Secara istilah, ikhtiar adalah usaha seorang hamba untuk memperoleh apa yang diinginkan atau yang diharapkannya. Selanjutnya yaitu bentuk ikhtiar. Sebagai muslim kita harus mengenali bentuk-bentuk perilaku agar kelak dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya berikut: mau bekerja keras, contohnya ya untuk mengharapkan dan cita-cita. Yang selanjutnya hikmah perilaku bersabar. Memiliki emosi yang stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan lingkungan. Memiliki harapan yang tinggi akan masuk surga sesuai janji Allah. Yang terakhir yaitu cukup stabil dan tentram rumah tangganya sehingga dapat menikmati hidup sebagai karunia Allah. Dari materi yang saya bacakan, apakah ada yang mau bertanya? Bu, saya mau bertanya. Ya. Cara berikhtiar mencari jodoh bagaimana ya? Cara berikhtiar dalam mencari jodoh. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjawab cara berikhtiar dalam mencari jodoh. Kita harus memperbaiki diri kita dulu sebelum kita akan mencari jodoh. Karena jodoh itu adalah cerminan dari dalam diri kita. Kalau diri kita udah baik, insya Allah jodoh kita juga pasti baik. Kalau diri kita belum baik, tapi kita menginginkan jodoh yang baik, ya segeralah memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Setelah itu, kalau kita sudah mendapatkan jodoh tapi belum yang terbaik buat kita, itu adalah ujian dari Allah. Yaitu
syukur. Syukur berasal dari bahasa Arab yaitu syakaru yashkuru syakuru yashkuru yang artinya membuka, sedangkan lawan dari kata syukur adalah kufur dari kata kafaro yang berarti menutup. Sedangkan menurut istilah, syukur adalah menampakkan nikmat dengan menggunakannya pada tempat yang sesuai dengan kehendak pemberiannya atau dengan menggunakan tempat sesuai dengan kehendaknya atau Allah SWT akan menambah nikmat kepada seseorang hamba yang mau bersyukur kepadanya. Nikmat yang diberikan oleh Allah terhitung banyaknya. Manusia tidak mampu untuk menghitungnya. Contohnya kita diberikan nikmat hidup, nikmat bernapas, nikmat melihat, banyaklah, nggak bisa diperhitungkan. Selanjutnya yaitu adapun cara mengamalkan perilaku syukur dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama syukur dengan hati. Dilakukan dengan sepenuh hati apapun nikmat yang diperoleh. Semua itu bukan hanya karena kepintaran, keahlian, dan kerja keras kita, tetapi paling utama berkat anugerah dan pemberian dari Allah. Yang kedua yaitu syukur dengan lisan. Dilakukan dengan mengakui melalui ucapan yaitu Alhamdulillah. Ucapan ini merupakan pengakuan bahwa yang paling berhak menerima pujian adalah Allah dalam suatu hadis, yaitu yang artinya sesungguhnya Allah akan merasa ridho kepada seorang hamba yang memakan makanan lalu ia memuji Allah atas anugerah makanan tersebut, atau ia minum minuman lalu ia bersyukur kepada Allah atas anugerah minuman tersebut. Syukur dengan yang selanjutnya yaitu syukur dengan perbuatan. Dilakukan dengan menggunakan nikmat Allah pada jalan yang perbuatan diridhoinya. Ketika mempunyai uang, mengucapkan Alhamdulillah. Uang inilah pendekat kepada Allah, tidak berat untuk membayar zakat, ringan untuk bersedekah dan membelanjakan hartanya di jalan Allah. Bentuk-bentuk syukur itu yang pertama selalu mengucapkan hamdalah atau terima kasih setiap menerima kenikmatan. Yang kedua yaitu menggunakan apa yang diberikan sesuai dengan kehendak pemberinya. Yang ketiga, menjaga dan merawat dengan baik apa yang telah diberikan. Yang keempat, menyisihkan sebagian harta kita untuk diserahkan ke Baitul Mal. Yang terakhir, menyisihkan waktu untuk membantu orang yang belum bisa membaca Al-Quran. Baiklah, apakah sampai di sini apakah ada yang bertanya? Bu, saya ingin bertanya satu hal lagi. Menurut ibu atau menurut agama lah yang lebih baik itu bagaimana? Apakah mengejar cinta seperti Aisyah atau seperti Khadijah? Sebenarnya keduanya sama aja, tergantung gimana kita mau menyikapinya. Kalau kita seperti Aisyah, mencintai dalam diam. Menurut ibu, cinta keduanya itu sama aja kan ya, karena kalau Aisyah dia tidak mau mengungkapkan cintanya, ya kan, tidak mau mengungkapkan, dia hanya pendam sendiri, dia juga memperbaiki diri dia sendiri, bagaimana dia nanti gitu kan. Kalau Khadijah kan dia kayak mengejar cintanya gitu loh, udah pasti dia harus jadi jodohku gitu. Gimana? Boleh Bu lanjut materi saja Bu. Baiklah, materi hari ini cukup sampai di sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.